Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filja, saya dari kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan tentang virus corona dan social distancing. Social distancing atau alias jaga jarak adalah solusi efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Virus ini memiliki masa inkubasi lebih kurang 14 hari dan sebenarnya bisa kita lawan dengan kekebalan tubuh yang kuat. Jadi jaga kesehatanmu, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan banyak minum vitamin, terutama vitamin C. Work from home dan study from home bukan waktunya liburan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memutus rantai penyebaran virus. Kamu bisa jadi pembawa virus tanpa kamu sadari. Jangan liburan atau mudik. Kamu tetap beresiko menularkan virus ke orang yang kekebalan tubuhnya lebih rentan, contohnya orang tua atau anak kecil. Stay safe, stay at home. Jangan keluyuran kecuali benar-benar harus. Memang sih, virus ini tidak menular lewat udara. Tetapi jika di rumah kan lebih baik, tidak tertular apapun dan pokoknya itu lebih penting. Pilih food delivery, terutama jika kalian punya rezeki lebih, kalian bisa menyisihkan sedikit uang kalian untuk membeli makanan bagi driver ojek online tersebut. Belanja seperlunya, jangan belanja untuk menimbun-nimbun karena kasihan kan kalau kita timbun-timbun, orang-orang harga pasti akan terus naik dan orang-orang yang ekonominya lebih rendah, bukan ekonominya menengah, pasti akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Kalian juga bisa melakukan hal-hal positif selama social distancing, yaitu bersih-bersihin galeri HP-mu, bersih-bersih meja belajar dan kamar, redecorate your bedroom, tetap rajin olahraga, baca buku yang sudah lama dibeli dan belum sempat kebaca karena terus-terusan main HP, belajar masak dari YouTube dan TikTok, kan banyak tuh ya sekarang, kayak resep TikTok, kayak cemilan dari TikTok, ya pokoknya tutorial masak dari TikTok atau dari YouTube. Kalian bisa lihat itu banyak. Drakor atau TV series maraton. Aku bakal rekomendasiin drakor atau TV series yang lumayan enak. Yang pertama itu kalau kalian suka contohnya kayak The Vampire Diaries, 13 Reasons Why, A Quiet Place, Teen Wolf, Chilling Adventure of Sabrina, Pretty Little Liars, Elite, American Vandal, Atypical, The Sinner. Itu kalian bisa nonton di Netflix. Kalau kalian suka film horor, kalian bisa nonton In the Tall Grass, Bird Box. Ini Bird Box, subhanallah, luar biasa enaknya. Plot twist-nya kayak benar-benar keren. Ready or Not atau Searching itu kayak one of my favorite juga. Dan Ready or Not itu kayak betul-betul umurannya tuh labil dan plot twist-nya tuh keren banget, kalian harus nonton. Dan kalau kalian suka drakor, kalian bisa nonton ini Strong Woman Do Bong Soon, itu juga keren kali. Rooftop Prince, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Oh My Gosh, Goblin ini 100/100, Fight for My Way, Reply 11988, I'm Not a Robot, Walk of Love, ini juga keren kali Walk of Love ini. Terus kalian juga bisa kalau kalian suka film Indonesia, kalian juga bisa nonton Wedding Agreement, The Perfect Husband, Assalamualaikum Calon Imam, Cahaya Cinta Pesantren, Ajari Aku Islam, kayak gitu. Doremi and You, Matt and Mo, Melodyland, Dua Garis Biru, Beauty and the Beast, Mahasiswi Baru, Gundala juga keren. Dan kalau kalian suka animasi kayak gitu, kalian bisa nonton Astro Kid, Big Hero 6, Abominable, Ugly Dolls, Frozen 2, Lily the Little Hope, Dora and the Lost City of Gold, The Angry Bird Movie. Kalau kalian pengen nonton sama bareng-bareng keluarga gitu, kalian bisa nonton Aladdin, Lion King, Cinderella, Hotel Transylvania 3, Keluarga Cemara, kayak gitu-gitu. Kalian bisa nonton sama keluarga kalian. Dan kalau kalian pengen betul-betul film yang menguras emosi atau jiwa itu, yang itu ada satu Birthday, ini filmnya diangkat dari kisah nyata, nonton aja, itu film Korea. Terus Miracle in Cell Number 7 itu, ya Allah, pasti kalian nggak mungkin nggak nangis nonton ini, gila. Baru kalian bisa nonton Kanola, ini kisah cucu sama nenek yang sedih kali kayak gitu, pokoknya kalian tonton aja. The Preparation, My Annoying Brother, ini yang main
anggota EXO kalau kalian tahu. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga bisa latihan dandan atau do your skincare. Kayak kalian kalau sekolah gitu kan pasti mukanya kayak kena polusi terus, dan kalian bisa memperbaiki itu selama masa sekolah. Dan kalau kalian mau rekomendasi kayak skincare gitu, kalau kalian mau scrub muka, kalian harus coba ini banget. Ini dari Sun Eve, ini yang Fresh Skin Apricot Scrub. Atau kalian ini bisa sih semua jenis kulit, tapi kalau kalian yang betul-betul sensitif banget itu pakai yang ada yang kayak gambar jelek, nanti aku taruh sini fotonya. Kalau kalian juga rajin maskeran, kalian bisa nyoba green tea latte-nya Emina, ini juga bagus, kayak kalau muka kalian merah-merah gitu kan bisa ngurangin pakai ini. Nah, kalau kalian pakai masker organik gini, bisa sih pakai air, tapi lebih bagus itu kayak pakai air mawar kayak gini. Ini cuma 7.000 paling, atau 5.000 kayak gitu. Atau kalian bisa beli yang di osop air mawar itulah. Dan kalian bisa juga lip balm, paling penting pastinya. Dan walaupun kalian seharian di dalam rumah, kalian harus wajib tetap pakai sunscreen, karena kulit kalian itu kan terpapar juga sinar matahari dari dalam rumah kan, atau paling lampu-lampu gitu kan juga bahaya untuk kulit. Jadi kalian pakai aja sunscreen, oke? Atau kalian juga bisa conference call bareng teman-teman kalian, ya kayak mengurangi kebosanan dan kegabutan di rumah, atau rindu teman itu juga bisa conference call kayak gitu kan. Terus kalian bisa coba style baru, ambil baju kalian yang lama, coba styling kayak gitu. Atau kalian juga bisa buat DIY craft atau art kayak gitu. Kalian juga bisa journaling kayak nyusun list, atau nanti misalnya kalau udah virus ini mulai mereda kan kita pasti sekolah lagi, kalian buat to do list apa yang mau kalian lakukan setelah nanti udah masuk sekolah kayak gitu. Dan kalian pastinya banyakin doa dan ibadah kepada Allah supaya virus ini segera diberhentikan, amin. Oh iya, by the way, kalian tahu nggak sih apa yang terjadi di bumi selama quarantine day kita ini? Kalian tahu kan, yang terjadi itu berkurangnya pemanasan global secara drastis kayak gitu. Terus polusi udara juga menurun drastis sekali kan. Nggak tahu kan, kalian tengoklah coba langit sekarang itu kayak biru kali kayak gitu kan. Itu polusi benar-benar berkurang, apalagi di kota-kota besar kayak gitu kan. Jadi perairan juga jadi lebih bersih, konsumsi BBM turun, itu sih yang paling penting ya kan. Baru konsumsi plastik menurun, bumi bergetar lebih sedikit daripada biasanya, lapisan ozon di bumi kita itu semakin membaik. Kan banyak kan hal-hal yang positif yang terjadi selama kita self quarantine di rumah. Nah, kalian udah tahu kan social distancing dan hal-hal lain yang harus dilakukan. Kalian udah tahu kan pasti corona. Kan pasti kalau kalian belum tahu, menurut WHO virus corona berasal dari coronaviruses atau CoV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga flu yang lebih parah. Virus ini dikatakan masih serumpun atau sekeluarga dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jika SARS ditularkan dari kucing, luwak atau musang ke manusia, MERS ditularkan dari unta ke manusia, sedangkan corona belum diketahui, tapi kalau MERS kan ditularkan dari unta ke manusia, makanya namanya Middle East, karena itu dulu terjadi di daerah timur sana, di Arab sana itu. Kalau virus corona belum diketahui, tapi katanya sih dari kelelawar yang ditularkan dari Wuhan sana itu, dan hewan-hewan lainnya gitu yang liar. Nah, kalian nggak tahu kan ciri-ciri virus corona pada manusia hari ke demi hari. Hari pertama itu pasien mengalami gejala virus corona berupa demam. Suspek mungkin juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Dan jika kalian mengalami gejala ini, segeralah hubungi hotline nomor corona yang akan ditaruh di sini. Hari kelima, jika kalian sudah diisolasi kayak gitu, kalian hari kelimanya itu pasti mengalami kesulitan. Ini tergantung imun masing-masing sih. Pasien mengalami kesulitan bernapas, terutama yang telah memiliki riwayat penyakit yang sebelumnya, terutama kayak yang asma kayak gitu-gitu kan biasanya. Hari ketujuh, pasien mengalami kondisi yang semakin memburuk. Ini menurut ADC Cina.
Dan hari ke-8-nya, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah, 15% menurut ADC Cina, akan mengalami ARDS atau gangguan pernapasan akut. Rata-rata yang sembuh dari COVID-19 akan diperbolehkan pulang setelah 2,5 minggu. Corona, sebelum kalian mengenal corona ini di tahun 2019, awalnya itu coronavirus ditemukan pada tahun 1960. Virus yang paling awal ditemukan adalah virus bronkitis infeksius pada ayam dan 2 virus dari rongga hidung manusia dengan flu biasa yang kemudian diberi nama Human Coronavirus 229E dan Human Coronavirus. Sejak saat itu, anggota coronavirus yang lain mulai teridentifikasi, yaitu SARS-CoV pada 2003, HKOVNL63 pada 2004, HKU1 pada 2005, MERS-CoV pada 2012, dan SARS-CoV-2 pada 2009 atau sekarang dikenal sebagai COVID-19. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona dan bahasa Yunani korone atau lingkaran dan untayan. Tapi bahasa ini juga berasal dari crown atau mahkota karena penampakan virus corona itu seperti ini, yang banyak mengatakan mirip dengan penampakan mahkota. Nah, ada beberapa hal yang kamu bisa lakuin untuk mencegah penularan virus corona, yaitu selalu pakai masker di tempat umum. Umumnya jangan pakai masker yang seperti ini, atau kalau kalian pergi kan juga bisa, ini masker bedah. Kalian bisa pakai kalau pergi, tapi kan ini harganya lagi melonjak ya. Terus janganlah kalian menimbun-nimbun masker kayak gini di rumah, karena bakal kesulitan banget didapetin buat orang-orang seperti dokter, perawat yang lebih memerlukan masker ini. Kalian bisa membeli masker yang kayak masker kain kayak gini, ini juga cukup efektif kok. Tapi kalian cuci yang bisa dicuci kayak gini, kalian bisa pakai kayak gitu. Nah, kalian harus banyak makan yang bergizi seperti sayur, buah, kayak gitu. Kalian juga pasti banyak minum air putih supaya tenggorokan kamu nggak kering. Terus minum juga vitamin C, rajin cuci tangan. Yang paling penting itu sebenarnya cuci tangan sih. Kalau kayak hand sanitizer kayak gini tuh kayak sebenarnya bisa membunuh kuman, tapi yang lebih efektif gitu air dan sabun cuci tangan. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang terkena virus, atau kalian kalau mau salaman sama orang ya nggak usah yang kayak langsung pegangan tangan kayak gitu, karena itu lebih bisa menularkan virus tersebut. Dan nggak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan setelah keluar dari rumah atau setelah bepergian. Menggunakan masker bakal percuma kalau kamu tidak rajin cuci tangan sebelum dan sesudah memakainya. Yang paling perlu memakai masker adalah orang yang sudah sakit dan pekerja medis. Sangat penting untuk menjaga pekerja medis agar tetap sehat di masa seperti ini. Jadi kalian kalau mau tidak tertular, lebih baik stay at home, karena stay safe, stay at home itu yang lebih efektif untuk mencegah virus tersebut. Jika memakai masker pun harus benar untuk penggunaan sekali pakai dan segera dibuang setelah dilepas. Cara paling ampuh dan paling baik mencegah terinfeksi virus corona adalah dengan sering cuci tangan. Why? Menurut Karen Fleming, PhD, Profesor Biofisika di Johns Hopkins University, mengatakan coronavirus memiliki lapisan lipid atau lemak di membran terluarnya. Mencuci tangan dengan air dan sabun akan mengikis membran lemak ini dan membunuh virus tersebut. Gimana menurut kamu? Menurut aku, kita memang perlu banget sih cari info yang benar biar nggak panik duluan sama hoax yang makin susah buat kita bedain sama fakta. Satu lagi yang aku sadari setelah baca berita tentang corona ini, yang sakit sebenarnya paling butuh masker, tapi seringnya mereka sendiri yang sering nggak peka, batuk bersin kemana-mana tanpa ditutup, atau ada juga yang udah disuruh masker malah nggak mau, atau diingetin malah marah-marah. Kalau ada pertanyaan, Kak, aku pilih gimana ini, aku takut. Jangan takut,